Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Karena semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Judul renungan hari ini, Iman yang Menang. Apakah saudara pernah merasa kewalahan dengan apa yang terjadi di dunia ini, dengan kehidupan saudara? Mungkin karena tekanan untuk menjadi orang yang berhasil, godaan untuk berkompromi, atau beban keputusan yang saudara ambil. Kabar baik hari ini adalah jika saudara milik Yesus, maka saudara bukanlah korban, tetapi saudara adalah pemenang. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui iman, kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita menang menghadapi segala macam tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang menghadapi kebingungan, menghadapi ajaran sesat, dan juga kelelahan secara rohani. Ia ingin menyemangati mereka untuk tetap kuat di dalam kebenaran, berjalan di dalam kasih, dan tetap yakin akan iman mereka. Pada saat kita membaca pasal 5, Yohanes mengalihkan fokus kepada kepastian hidup kekal dan kuasa untuk dilahirkan kembali. Ia menyatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia, bukan dengan kemauan keras, tetapi dengan iman. Beberapa hal utama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, saudara dilahirkan untuk menang. Janji Tuhan ini bukan untuk beberapa orang atau sebagian orang saja, tetapi untuk semua orang yang percaya. Ketika saudara dilahirkan kembali, saudara menerima identitas yang baru dan kuasa yang baru dari Allah, yaitu kehidupan Kristus yang menang di dalam diri saudara. Yang kedua, iman adalah kemenangan. Kita tidak menang dengan menjadi kuat di dalam diri kita sendiri. Kemenangan datang melalui iman, percaya kepada siapa Yesus, apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang Dia janjikan. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman itu adalah tindakan yang didasarkan pada kepercayaan. Yang ketiga, dunia dapat dikalahkan. Dunia mengacu pada sistem yang rusak di sekitar kita, kebohongan, godaannya, dan juga tekanannya. Tetapi melalui Yesus, saudara tidak perlu tunduk pada rasa takut, dosa, atau kegagalan. Saudara memiliki kuasa untuk bangkit dan berjalan dalam kekudusan, dan untuk hidup dengan suatu tujuan, karena Kristus telah mengalahkan dunia. Saudaraku, bayangkan seorang pelari maraton yang telah berusaha keras melewati jarak yang begitu jauh dan berada di dalam kilometer yang terakhir. Semua orang bersorak, tetapi pelari maraton ini kakinya lemah. Kemudian dia mendengar suara pelatih, orang yang melatih dia, percaya kepada dia, berlari bersama dengan dia. Suara itu memberikan kekuatan kepadanya. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi dia ingat bahwa dia dilatih untuk menjadi seorang pemenang. Dalam kehidupan, iman seperti suara itu mengingatkan kita, kamu tidak sendirian, kamu sudah diperlengkapi, kamu dilahirkan untuk menang. Dan itu pasti akan memberikan semangat kepada kita. Jadi bagaimana kita hidup sebagai seorang pemenang? Pertama, awali tiap-tiap hari dengan kebenaran
firman Tuhan tentang siapa saudara. Dikatakan kamu dilahirkan dari Allah, dipilih, dikasihi, dan diberdayakan oleh Tuhan. Ketika tantangan datang, ucapkanlah iman. Katakanlah, ini mungkin sulit, tetapi dengan iman kepada Kristus, aku akan menang. Biarkan hidupmu menjadi kesaksian. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kemenangan di dalam Kristus itu nyata. Dengan iman saudara dapat melalui badai kehidupan dan mengalami kedamaian, kasih. Dan di tempat-tempat yang sulit, saudara memiliki perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemenangan yang kami miliki di dalam Kristus. Terima kasih bahwa dengan iman kami dapat mengatasi setiap tantangan, godaan, dan ketakutan. Tolonglah kami untuk hidup bukan dalam kekalahan, tetapi dalam keyakinan. Kuatkan iman kami sehingga kami dapat bersinar sebagai terang di dunia ini. Dan kiranya orang lain melihat kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.